Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Dan sebelumnya saudara masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang menjadi kekasih jiwa kami pada saat ini, kami ingin mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman-Mu, dan umat-Mu yang sedang bersama-sama berkumpul di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang lain yang belum bisa hadir. Engkau terus berkati senantiasa dan fokuskan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, sebab firman-Mu yang menguatkan iman kami, yang memberikan kami pengharapan, dan yang menaruh kasih di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyambut firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya coba baca kepada kita semua mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Firman Tuhan pada hari ini meneguhkan, menguatkan kita semua. Tema firman Tuhan yaitu pentingnya bersyafaat. Kenapa saudara? Bahwa kita perhatikan akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan saya yakin firman Tuhan pasti tergenapi satu persatu. Oleh sebab itu, firman Tuhan berbicara bagi kita saat ini untuk mengajak kita bersyafaat. Nah, apa itu bersyafaat? Yang pertama kita harus mengerti arti dari bersyafaat itu, yaitu memanjatkan doa kudus, penuh keyakinan, penuh ketekunan, di mana kita harus mendoakan orang lain atau mempergumulkan setiap pergumulan kita, memohon sungguh-sungguh kepada Allah, karena kita sangat membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam setiap langkah, di dalam setiap kehidupan kita. Itulah bersyafaat, atau kalau kita singkat, bersyafaat artinya wujud kasih kita kepada sesama, mendoakan sesama. Nah, tujuannya apa saudara? Kenapa kita harus berdoa bersyafaat? Supaya memohon perlindungan, keamanan, peneguhan iman, supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya pada saat ini jemaat yang diberkati Tuhan, itu jemaat Leroy, kita senantiasa selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kadangkala kita kadang-kadang jauh bergumul daripada Tuhan, kepada Tuhan, jauh sekali dalam penyembahan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sibuk karena aktivitas kita sehari-hari. Tetapi mari kita tetap bersemangat, kita tetap giat di dalam Tuhan, baik dalam pergumulan kita, sekalipun banyak kesibukan kita di mana sana sini. Tetapi mari saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari melalui tema firman Tuhan ini untuk kita senantiasa bersyafaat. Nah, sangat dalam jika kita
menaikkan syafaat kepada Tuhan, di mana kita bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam Daniel pasal 9 ayat 3 kita baca, Daniel pasal 9 ayat 3 mengatakan bahwa lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Artinya Daniel memohon kepada Tuhan, bergumul, bersyafaat untuk memohon menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Lewat permohonan doa kepada Tuhan, segala sesuatu bisa terjawab. Nah, contoh dalam Alkitab yang berdoa syafaat seperti Daniel tadi, tujuan Daniel bersyafaat itu untuk memohon pemulihan bangsa Israel pada zaman itu. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-19 dijelaskan di sana bahwa Daniel memohon kepada Tuhan agar Israel dipulihkan oleh Tuhan. Nah, inilah contoh-contoh yang perlu kita pahami di dalam doa, yang perlu kita pahami untuk bersyafaat kepada Tuhan itu. Setiap kita bersyafaat, mendoakan sesama kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan jemaat tubuh Kristus, itu sangat bermanfaat jika kita menaikkan doa-doa syafaat. Nah, tujuannya apa? Supaya terjadi pemulihan, supaya terjadi pemulihan hubungan kepada Tuhan. Nah, di sini yang kita tahu di dalam Alkitab seperti Ayub dikatakan orang yang bergaul karib dengan Tuhan, di mana selalu membutuhkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya, di dalam proses kehidupannya selalu melibatkan Tuhan. Nah, Ayub selalu bersyafaat kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu terlebih dahulu selalu berserah kepada Tuhan, selalu memohon petunjuk Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Nah, kedua, Rasul Paulus akibat kekuatan semangat pujian penyembahan Rasul Paulus di dalam penjara, maka pintu-pintu penjara terbuka. Itu kekuatan ketika kita menaikkan syafaat kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai yang ke-26. Saya coba bacakan kepada kita semua. Kepala penjara Filipi, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini."
Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Nah, ini kekuatan doa syafaat, saudara. Rasul Paulus di dalam pelayanannya banyak sekali proses yang dialaminya sampai di penjara. Nah, di mana di dalam Kisah Para Rasul pasal 91 sampai 19 ini Paulus bersama Silas di dalam ayat yang ke-25 tadi, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang keumuman lain mendengarkan mereka. Artinya sebelum kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, terlebih dahulu kita harus menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tujuannya untuk menyembah Tuhan. Nah, setelah naik penyembahan itu baru kita bersyafaat kepada Tuhan, memohon segala pergumulan kita. Lebih-lebih pada akhir-akhir ini peristiwa terjadi di mana-mana. Wabah virus corona terjadi di mana-mana. Belum lagi yang akan datang, virus-virus lain yang akan datang. Nah, tujuan kita untuk bersyafaat akhir-akhir ini supaya seluruh tubuh Kristus aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, lebih lagi yang paling khas pada akhir zaman itu, walaupun sejak 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus bersyafaat juga. Nah, sampai untuk akhir zaman ini, yaitu di mana di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 15 kita coba baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, inilah salah satu syafaat Tuhan Yesus, supaya Tuhan melindungi kita dari dunia ini daripada yang jahat. Bukan mengambil kita dari dunia ini. Nah, di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan bersyafaat supaya seluruh pengikutnya, seluruh yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus didoakan oleh Tuhan sendiri, bukan tujuan untuk langsung diambil dari dunia ini karena belum waktunya tiba, tetapi supaya dilindungi daripada yang jahat. Lebih kita pada saat ini, di mana maksud yang jahat ini yaitu di mana terjadi nanti siksaan besar antikris. Nah, kita yang percaya bahwa kita tubuh Kristus, yaitu kita harus memohon kepada Tuhan supaya melalui syafaat-syafaat ini dapat terwujud di dalam kehidupan kita. Kita dilindungi oleh Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan dari ancaman kuasa iblis, lebih-lebih nanti zaman antikris. Nah, ini yang dimaksudkan dari ayat ini, supaya kita terhindar dari ancaman-ancaman daripada si jahat, di mana kuasa iblis nanti akan memuncak pada akhir zaman ini. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa nanti kalau kita tidak bisa dilindungi, kita tidak mendapat perlindungan, maka kehidupan ini nanti akan dicabik-cabik oleh kuasa iblis, kuasa yang menentang Kristus. Nah, oleh sebab itu Tuhan tahu segala kelemahan-kelemahan kita, segala kekuatan-kekuatan kemampuan kita. Oleh sebab itu Tuhan berdoa supaya kita dilindungi. Nah, lebih-lebih nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, nah, kita nanti dilindungi oleh Tuhan. Sementara di luar sana sini yang belum menerima tubuh Kristus yang Esa dan Am, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akan disiksa, akan dijajah oleh antikristus. Nah, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara-saudari yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, senantiasa kita harus bersyafaat, kita harus semangat. Tadi dikatakan di dalam kisah para rasul, yaitu tengah malam. Nah, ini sangat sulit bagi kita, saudara, untuk menaikkan doa syafaat tengah-tengah malam, sedang asik-asik tidur. Tapi
ini mengajak kita semua supaya kita bangkitkan semangat kita. Kita harus menyalipkan daging kita agar kita dapat memberikan kesempatan kepada tubuh jiwa roh kita menyanjung Tuhan. Kita harus relakan tidak tidur beberapa saat. Yang penting kita menaikkan syafaat kepada Tuhan. Kenapa tengah-tengah malam? Karena ini suasana tengah malam itu senyap atau sunyi. Suasana tengah malam hening. Nah, sehingga kita dapat tenang, fokus untuk menyembah Tuhan, fokus untuk berdoa. Dan saya berdoa buat kita semua, buat Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya Roh Kudus menurunkan bagi kita agar kita dikaruniakan roh doa puji sembah dan lebih lagi kepada Tuhan, lebih dalam di dalam Tuhan. Nah, dalam melakukan syafaat ini kita tidak bisa menjalankannya sendiri, kita tidak bisa melakukannya sendiri, kita tidak bisa berdoa. Di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu salah satu doa dalam hati kita, yaitu ya Aba, ya Bapa. Artinya doa syafaat kita itu adalah nafas kita kepada Tuhan. Tujuan kita harus bersyafaat itu menggugah hati Allah supaya pintu-pintu terbuka bagi kita dan pencurahan Roh Kudus kita terima, dan kekuatan kuasa Roh Kudus dapat menolong kita, menghibur kita, mengingatkan kita, menginsafkan kita, dan lebih-lebih mengajak kita untuk berdoa. Firman Tuhan berkata kita tidak dapat berdoa kalau bukan Roh Kudus yang mengajak kita berdoa. Roh Kudus mengajarkan kita untuk berdoa. Maka itu dasar bahwa kita bisa bersyafaat. Kita harus mengundang Roh Kudus terlebih dahulu. Nah, dasar paling bawahnya itu, sebelum kita bersyafaat, kita wajib memohon segala dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Harus bertobat terlebih dahulu. Nah, selanjutnya nanti baru kita naikkan doa puji sembah kepada Tuhan. Nah, inilah yang sungguh-sungguh diminta oleh Tuhan bagi kita, lebih-lebih pada akhir zaman ini. Saya percaya keluarga kita masing-masing pasti semangat untuk bersyafaat, lebih-lebih dalam situasi seperti ini. Kita tidak boleh lengah dalam hal ini. Jadi saudara, kita percaya pada saat ini melalui syafaat ini kita memiliki semangat yang kuat kepada Tuhan. Nah, di dalam Roma juga mengatakan pasal 8 ayat yang ke-26 bahwa dengan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, artinya Roh Kudus membantu kita untuk mengajarkan kita untuk berdoa. Lebih-lebih kalau kita punya pergumulan khusus di dalam hati kita, itu Roh Kudus yang akan membantu kita untuk mengatakan ya Aba, ya Bapa, berdasarkan dalam Galatia pasal 4 ayat 6 tadi. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kita bersyafaat kepada Tuhan itu memanjatkan doa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Nah, inti daripada itu supaya Tuhan dilibatkan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ikut campur tangan Tuhan. Kita melakukan bagian kita, maka Tuhan juga bekerja untuk kita, melakukan bagiannya untuk kita. Nah, tujuan bersyafaat saudara, yaitu di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11, yaitu untuk memulihkan umat Tuhan. Nehemia bergumul kepada Tuhan untuk memulihkan umat Tuhan. Yang pertama, tujuan bersyafaat untuk memulihkan umat Tuhan. Nah,
kalau kita pada hari ini tujuan kita bersyafaat supaya gereja kita dipulihkan, supaya keluarga kita dipulihkan, pribadi kita dipulihkan, maupun jemaat tubuh Kristus dari berbagai denominasi, dari berbagai bahasa, suku, kaum, dan bahasa. Inilah tujuan bersyafaat itu, supaya kita semua akan dipulihkan. Yang kedua, memohon kuasa Roh Kudus turun. Nah, percuma kita berdoa tetapi tidak ada Roh Kudus. Jadi kita bertujuan memohon kepada Tuhan dalam bersyafaat, memohon agar Roh Kudus turun. Dapat dijelaskan, dilihat nanti di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 17, saudara. Dan Efesus pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-17, memohon kuasa Roh Kudus turun. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu kalau Roh Kudus telah turun atas kita. Saya percaya, saya dan saudara, jemaat Tuhan semuanya telah menerima urapan Roh Kudus pada saat ini, telah dibimbing oleh Roh Kudus, dan selanjutnya nanti kita semakin hari semakin disempurnakan oleh Roh Kudus, sampai kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, salah satu bagaimana cara kita berdoa bersyafaat, itu inilah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita berdoa bersyafaat, berdoa di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini tingkatan doa syafaat yang tertinggi, bahwa kalau kita berdoa di dalam roh, artinya roh kita ini yang lebih banyak menyembah Tuhan. Setelah selesai kita memuji Tuhan, secara jasmani, maka selanjutnya tingkatan doa syafaat kita itu, artinya kita batinkan doa syafaat ini di dalam hati. Nah, ini di dalam jiwa kita itu ada roh. Tubuh manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, yang paling tertinggi di dalam tubuh manusia itu adalah roh. Jadi ini penyembahan di dalam roh dan kebenaran inilah yang dirindukan oleh Tuhan bagi kita sebagai calon mempelai wanita Tuhan. Jadi kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau sudah kita terima Roh Kudus, maka kita harus mempersilahkan Roh Kudus itu tetap ada di dalam hati kita, di dalam relung hati kita. Itu nanti yang akan mengajarkan kita segala sesuatu lebih dalam lagi dalam doa kepada Tuhan. Ketiga, tujuan kita bersyafaat yaitu untuk memohon pengampunan dosa, saudara. Nah, memohon pengampunan dosa dengan bersyafaat, sebelumnya sudah dijelaskan tadi, sebelum berdoa bersyafaat, terlebih dahulu bertobat, memohon kepada Tuhan segala dosa-dosa kita diampuni oleh kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah tujuannya. Yang ketiga, bahwa memohon pengampunan dosa. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua di sini sudah memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Dan jika ada di antara kita semua ada yang saling menyalahkan selama ini, saling tuduh-menuduh, saling membicarakan, seringkali terjadi gosip, saudara. Jadi ini kita harus memohon pengampunan itu semua, supaya tujuan fokus kita kepada Tuhan, kita sampai dalam doa secara rohani, doa secara roh. Itu nanti yang akan membawa kita kepada suatu kebenaran yang hakiki. Nah, keempat, memohon keselamatan. Tujuan bersyafaat itu memohon keselamatan. Nah, di dalam Roma pasal 10 ayat 1, itu saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, ini Rasul Paulus berdoa itu bersyafaat kepada Tuhan untuk memohon supaya jemaat-jemaat yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus pada zaman itu supaya diselamatkan. Dan firman itu berlaku sampai selama-lamanya. Jadi kita mohon kepada Tuhan lewat syafaat untuk memohon keselamatan. Nah, jika kita punya iman sebiji sesawi, maka kita akan
mengatakan memindahkan gunung, maka bisa akan pindah, saudara. Jadi ini kekuatan keyakinan dan ketekunan di dalam iman. Nah, lebih-lebih jangan takut, saudara. Di samping sana sini kita lihat banyak yang sudah cemas, banyak yang sudah merasa takut karena akibat virus yang terjadi ini. Tetapi kalau kita memohon pergumulan, memohon kepada Tuhan lewat syafaat, pasti kita diselamatkan oleh Tuhan. Saya percaya keselamatan daripada Tuhan tidak jauh lagi, sudah ada di dalam kehidupan kita. Keselamatan itu menjadi milik kita seutuhnya. Nah, yang kelima, apa tujuan bersyafaat, saudara? Yang kelima, agar kita sungguh-sungguh memuji Allah. Nah, syafaat itu yaitu untuk menyanjung Tuhan, memuji-muji Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima, baik berkat jasmani maupun secara rohani. Nah, ini wujud kasih kita baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Nah, para pendoa syafaat atau kita semua orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus menyadari bahwa untuk berdoa kepada Tuhan itu harus didasari dengan iman, saudara. Iman, kemudian kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah, itu kunci supaya kita dapat memohon kepada Tuhan setiap permohonan doa kita itu. Nah, kalau kita memiliki iman dan rendah hati di hadapan Tuhan, saya percaya setiap pergumulan Bapak Ibu dan saya dan saudara pasti akan ditolong Tuhan, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Pentingnya untuk bersyafaat. Di dalam syafaat itu ada kuasa, mengandung kuasa. Dikatakan di dalam, kita baca dulu Yakobus pasal 5 ayat 16b. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Kita baca dulu yang bagian B-nya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Nah, kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 16 bagian A. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Sebelumnya, pertama-tama sekali sebelum menaikkan doa syafaat, kita harus mengaku dosa kepada Tuhan. Mengaku dosa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita saling mendoakan, saudara. Nah, supaya kamu sembuh. Firman Tuhan berkata supaya kamu sembuh. Apa maksudnya? Supaya kamu sembuh. Supaya kita sembuh dari segala dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Nah, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, supaya kalau kita lihat secara jasmani, apa yang dimaksud sembuh? Yaitu segala sakit penyakit kita secara jasmani bisa sembuh dengan kekuatan kuasa korban Kristus di atas kayu salib. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus dapat menyembuhkan segala sakit penyakit kita, baik penyakit secara jasmani maupun dosa-dosa kita. Kemudian di dalam Matius pasal 11, Matius pasal 11 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24, firman Tuhan berkata kepada kita semua, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu,
Kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah, ini artinya saudara, kita harus memiliki beban untuk menggugah hati Tuhan dalam bersyafaat. Menggugah hati Tuhan, menggugah hati Tuhan. Artinya kita harus menyentuh belas kasihan Tuhan, menyentuh hati Tuhan. Lewat setiap pergumulan kita semua. Ketika kita menaikkan pujian, doa, sembah kepada Tuhan. Nah, doa secara rohani, yaitu kita bermeditasi kepada Tuhan. Nah, kalau kita melakukan semua itu dalam bentuk tahapan, tingkatan-tingkatannya, kita harus masuk kepada tahap demi tahap. Saya percaya saat ini pasti kita akan dibawa oleh Roh Kudus kepada suatu pemahaman dari segala sesuatu yang tersembunyi itu akan diungkapkan bagi kita. Nah, inilah firman yang meneguhkan kita pada hari ini, yaitu pentingnya untuk bersyafaat. Nah, kenapa penting bersyafaat? Supaya kita dapat saling menguatkan, memohon kepada Tuhan agar kita dapat mendapatkan perlindungan dari ancaman-ancaman si jahat, mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dan selanjutnya mendapatkan keselamatan. Demikian firman Tuhan, dan kita akan berdoa untuk menyambut perjamuan kudus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini hamba-Mu berhenti berbicara, dan biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati umat-Mu, di dalam hati kami semua. Dan biarlah firman-Mu yang ditaburkan pada hari ini menjadi kekuatan bagi umat-Mu, menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Utuslah para malaikat-Mu untuk berkemah di sekeliling kami, agar kami memperoleh perlindungan. Engkau menjadi kota benteng kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyambut tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan, sucikan kami Tuhan Yesus. Kuduskan perjamuan kudus ini. Engkau sucikan dan kuduskan setiap kami lewat tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sambut perjamuan kudus ini. Amin. Di tangan kita ada roti dan anggur untuk mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemudian kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus dan kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa dulu.
Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu bagi kami. Kami telah menerima firman-Mu, dan selanjutnya Tuhan kami telah menikmati tubuh dan darah Tuhan. Meteraikan tubuh-Mu dan darah-Mu di dalam hidup kami semua. Jemaat-Mu adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segala cacat celah kami semua oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Hamba percaya setiap kami memiliki banyak pergumulan, maka Tuhan akan menolong kami, menyembuhkan kami. Melalui bilur-bilur Tuhan Yesus kami sembuh pada hari ini. Segala sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang sedang menghadapi masalah Engkau berikan kekuatan topangan untuk menghadapi setiap masalah, sehingga dapat mengatasi segala pergumulan-pergumulan hidup. Terima kasih Tuhan, jamuan-Mu bagi kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin.